Kenapa telur entok gagal menetas? Kalau telur entok di kandang teman-teman sering gagal menetas, padahal indukannya rajin bertelur, rajin mengeram, bahkan telurnya banyak teman-teman. Berarti kemungkinan besar teman-teman sedang melakukan kesalahan fatal yang tidak disadari. Dan yang lebih parah, kesalahan ini bisa bikin setengah bahkan seluruh telur busuk di sarang. Apa boleh kalau Banyak peternak pemula mengira yang penting entok bertelur banyak nanti pasti netas sendiri. Padahal kenyataannya belum tentu teman-teman. Saya pernah mengalami sendiri teman-teman, ada indukan yang menghasilkan belasan telur, ngeram sampai lebih dari 40 hari. Tapi tidak satu pun menetas teman-teman. Saat telurnya dibuka, bau busuk menyengat. Semua gagal total. Dan setelah saya teliti, ternyata penyebabnya bukan karena indukannya jelek, bukan juga karena faktor keturunan, tapi karena ada 3 kesalahan besar dalam sistem pengeraman yang sangat sering dilakukan peternak pemula. Dan yang paling mengejutkan, kesalahan nomor 3 adalah yang paling sering dianggap sepele teman-teman. Padahal ini paling fatal. Jadi tonton video ini sampai habis teman-teman, karena kalau teman-teman masih melakukan salah satunya, besar kemungkinan itulah penyebab telur entok teman-teman gagal menetas. Masalah pertama, ini sering tidak disadari peternak. Karena dari luar telurnya terlihat normal, bentuk bagus, ukuran bagus, cangkang bagus, tapi sebenarnya di dalamnya kosong. Tidak ada embrio, tidak ada calon anak. Apakah yang terjadi? Ya benar teman-teman, tidak mungkin menetas karena tidak ada embrio, tidak ada calon anak. Kenapa bisa demikian? Karena telur tersebut tidak dibuahi bejantan. Banyak yang belum tahu teman-teman, entok betina tetap bisa bertelur meskipun tidak ada bejantan. Tapi telurnya hanya telur konsumsi teman-teman, bukan telur untuk tetasan. Nah masalahnya, banyak peternak punya bejantan, tapi jumlahnya terlalu sedikit, tidak sebanding dengan jumlah indukan. Contohnya teman-teman memiliki 1 bejantan, untuk betinanya 15-20 betina. Kelihatannya cukup teman-teman, padahal tidak. Bejantan tidak akan sanggup mengawini semua betina secara maksimal. Akibatnya apa? Akibatnya sebagian telur fertil, sebagian infertil, hasil tetap jadi jelek. Solusinya, rasio aman untuk ternak entok adalah 1 bejantan dan maksimal 5 betina. Kalau lebih dari itu, siap-siap banyak telur kosong teman-teman. Ini bukan membual teman-teman, saya pernah memraktekkan sendiri. Teman-teman bisa indukan ada 1:7, 1 bejantan dan 7 indukan. Tetapi teman-teman harus treatment yang begitu rumit teman-teman. Jadi sebelum menyalahkan indukan, cek dulu jumlah bejantan teman-teman, karena bisa jadi masalahnya dari sini. Penyebab kedua, telur terlalu basah. Nah, ini kesalahan yang sangat sering terjadi saat musim hujan teman-teman. Telur di sarang terlihat aman, tapi ternyata sering terkena tampias hujan, tetesan atap bocor, cipratan tempat minum, atau alas sarang terlalu basah. Dan efeknya apa? Efeknya sangat fatal teman-teman. Kenapa telur basah bisa gagal? Karena cangkang telur punya pori-pori kecil. Saat telur terlalu lembab atau basah, yang jelas bakteri lebih mudah masuk. Suhu telur tidak stabil, embrio terganggu, dan lalu mati di dalam. Awalnya mungkin tidak kelihatan teman-teman, tapi setelah berminggu-minggu telur akan membusuk dan baunya luar biasa menyengat teman-teman. Sampai saya pernah teman-teman, telur busuk saya kasih ke magotnya sampai nggak mau teman-teman, serang busuknya. Sungguh luar biasa busuknya telur.
Ini kesalahan saya saat bereksperimen teman-teman. Saya pernah sengaja membuka sebagian kandang agar telur terkena tempias hujan. Hasilnya apa? Tidak ada satupun telur menetas teman-teman. Semuanya busuk dan dari situ saya belajar. Telur tetas itu harus dijaga seperti menjaga mesin produksi. Sedikit saja salah kondisi, kerugian ya benar langsung terjadi teman-teman. Penyebab ketiga, sarang terlalu dingin dan lembab. Nah, ini dia teman-teman penyebab yang paling sering disepelekan padahal justru paling berbahaya, yaitu adalah alas sarang terlalu dekat tanah atau terlalu lembab. Banyak peternak bikin sarang asal-asalan teman-teman. Yang penting ada cekungan, yang penting indukan mau duduk, padahal itu salah besar. Karena apa? Karena telur membutuhkan suhu sangat stabil selama pengeraman. Kalau alas sarang menempel tanah lembab, yang terjadi adalah maka dingin dari tanah akan naik ke telur. Akibatnya apa? Akibatnya embrio berkembang lambat, bahkan mati sebelum menetas. Bisa dibayangkan teman-teman ya? Ciri-ciri sarang jelek adalah kalau sarang kalian gampang basah, terasa dingin saat dipegang, dekat tanah, tidak ada alas tebal, lembab saat pagi hari, maka itu berpotensi besar bikin gagal tetas. Kita sekarang masuk ke dalam solusi. Solusi paling aman adalah teman-teman membuat alas sarang 15 kali 20 cm, lebih tinggi dari tanah teman-teman. Gunakan bahan alas jerami kering, sekam padi, rumput kering, atau serbuk kayu kering, dan rutin ganti kalau mulai lembab. Kalau 3 hal ini dibenerin, saya berani bilang teman-teman, insya Allah hasil tetas teman-teman bisa naik drastis. Yang tadinya 15 telur cuma netas 7 ekor, insya Allah bisa naik jadi 12 sampai 14 ekor menetas. Teman-teman serius teman-teman, saya menggunakan treatment yang saya beberkan tadi. Saya treatment sedemikian rupa, dan alhamdulillahnya teman-teman, dari 18 telur itu 17 yang menetas. Artinya apa? 99% menetas teman-teman, dan 1 telur yang tidak menetas. Bayangkan teman-teman selisihnya. Kalau tiap indukan bertelur rutin, dalam sebulan teman-teman bisa kehilangan puluhan anak entok, hanya karena kesalahan kecil yang sebenarnya bisa dicegah. Jadi mulai hari ini teman-teman jangan hanya fokus membuat entok bertelur banyak, karena peternak sukses bukan yang telurnya paling banyak, tapi yang daya tetasnya paling tinggi. Percuma teman-teman kalau telurnya banyak kalau setengahnya busuk, dan percuma indukan produktif kalau hasil akhirnya gagal. Benahi 3 hal tadi dan lihat sendiri perubahan hasil tetas di kandang teman-teman. Kalau video ini membantu, kalau video ini merasa bermanfaat, bantu channel ini berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena di video berikutnya saya akan bahas cara meningkatkan daya tetas entok sampai di atas 90% yang jarang dibahas peternak lain. Jadi jangan sampai ketinggalan. Salam ternak, salam produktif, dan salam sukses untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Aduh, gimana teman-teman? Ternaknya lancar? Aduh, musim hujan teman-teman. Musim hujan harus apa namanya? Ekstra perawatan harus maksimal. Saya mulai pegang kepala teman-teman kalau musim hujan. Ya alhamdulillahnya gak bisa disalahkan teman-teman, karena hujan adalah rahmat. Kalau disalahkan ya gimana? Berarti nyalahi yang maha kuasa. Ya cukup dijalani saja teman-teman, cukup disyukuri. Siapa tahu dengan adanya dengan adanya cobaan, dengan
bisa lebih pengalaman. Mungkin itu saja teman-teman. Jangan subscribe teman-teman, banyak sambatnya channel ini.